Mari kita datang, kita mempersiapkan hati, diri dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang senantiasa memelihara kita, umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak memulai ibadah kita dengan mendasarinya dengan pembacaan bertanggapan. Saya membacakan yang P dan Bapak Ibu sekalian secara bersama-sama membaca bagian yang J, dan nanti kita akan membacanya P dan J, kita akan membaca secara bersama-sama. Aku yang tadinya penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, akan tetapi telah dikasihinya. Karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Mari Bapak Ibu, hanya di dalam Kristus ada kekuatan, hanya di dalam Kristus ada pengharapan. Marilah kita menaikkan pujian, hanya Kristus harapan. Bye.
dalam ibadah pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk karya salib anak-Mu, sehingga kami memiliki relasi dan kami punya relasi dengan Engkau Bapa. Hingga hari ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau yang adalah harapan kami, Engkaulah penghibur kami, boleh menenangkan kami Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu juga yang akan kami dengarkan, boleh mengingatkan kami bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup. Mari kita naikkan pujian yang ketiga, dalam hidupku tak sesat. Biarlah Tuhan boleh menilik setiap hati kita, sehingga kita boleh siap nanti untuk mengikuti ibadah ini. Umat-Mu yang lemah, yang seringkali jatuh di dalam dosa. Kami sadar bahwa kami tidak mampu Tuhan jikalau mengandalkan kekuatan kami. Dengan kekuatan kami menjumpai kami terjatuh dan terjatuh lagi. Disinilah kami membutuhkan anugerah belas kasihan-Mu Tuhan, yang kami percaya telah kami terima ketika kami mengaku bahwa anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebab kami percaya kalau kami mau mengaku segala dosa-dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk anugerah-Mu yang besar untuk kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sambil berdiri,
bersama dengan pendahulu kita, bapak-bapak gereja yang telah mendahului kita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebagai salah satu respons karena kita telah ditebus dan memiliki Yesus sebagai seorang juru selamat, dengan bersukacita mari kita naikkan pujian sukacita mengenal Yesus. Apa benar happiness is the Lord di hati kita? Nah, untuk itu mari saya undang bangkit berdiri.
Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Yesus sayang kepadaku, kepada kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita kembali menaikkan pujian firman hidup.
bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, firman Putra mulia, ajar firman hidup, menyampaikan dunia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Musik saja. Shalom, Tajiahao. Tadi sebenarnya ada satu lagu yang bisa nyanyi Mandarin. Ya, kita semua nyanyi lagu Indonesianya, nyanyi lagu bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang saya ajak kita nyanyi bahasa Mandarinnya, ya. Tapi karena Bapak Ibu saya tahu kemampuan Mandarinnya terbatas, jadi saya minta nyanyi refnya saja. Jesus love me, this I know. Tahu Mandarinnya apa?
主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。Coba Bapak Ibu sendiri, 1, 2, 3. Sengsu kausu. Terakhir yang berebut ya. Oke, kita nyanyikan ayat yang pertama. Saya nyanyikan Mandarinnya, nanti Bapak Ibu nyambung refnya. Jelas ya? Yesus爱我，我知道，因有圣书告诉我。凡小孩子主牧养，我虽软弱主刚强。sama-sama， 主耶稣爱我，主耶稣爱我。lagi， 主耶稣爱我，主耶稣爱我。有圣书告诉我。Sekali lagi, 主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉ya. Bapak Ibu, Yesus love me itu cu itu Tuhan, Yesus itu Yesus, I itu kasih, padaku itu wo, cu Yesus I wo. The Bible seng seharusnya sengjing, tapi ini sengsu, buku suci, kitab suci. Ing yo sengsu karena ada buku suci, kitab suci tells miso yang mengatakan kepadaku ya. Minggu depan Ibu Yusi akan kepenuhan Roh Kudus yang akan memimpin Bapak Ibu ya menyanyi lebih banyak lagu Mandarin lagi. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Kami percaya dan yakin bahwa kejadian kami adalah kejadian yang heran dan ajaib. Ketika kami dilahirkan di negara ini, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini. Demikian juga ketika kami dilahirkan dengan suku-suku tertentu, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan kami melihat segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu sungguh amat baik, sungguh indah. Oleh karena itu, dengan penuh ucapan syukur, hari ini kami datang mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, terlebih lagi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Tidak terasa ya, 1 bulan yang lalu kita merayakan tahun baru. Bulan ini kita juga akan merayakan tahun baru lagi ya. Bapak Ibu yang hari ini belum gajian, nanti pulang boleh ngambil emas-emas yang ada di sini ya. Boleh dijual Bapak Ibu, kalau laku bisa dikilo begitu ya. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah otoritas Injil yang sejati. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia,
Aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh dream.co.id ditulis sebuah pengalaman tentang seorang hidup dari seorang pria yang selama ini telah hidup dan menyamar menjadi seorang wanita. Jadi pria ini selama puluhan tahun dia menyamar menjadi seorang wanita. Dengan cara apa? Dia memakai rambut yang panjang, mengenakan riasan-riasan seperti seorang wanita. Pakai make up, pakai pakaian seperti seorang wanita. Dan di dalam sebuah video di TikTok, perempuan yang tampil dengan riasan tebal dan rambut panjang itu mengatakan bahwa hari ini dia pensiun, hari ini dia stop jadi wanita. Kenapa dia stop atau pensiun jadi wanita? Karena dia sudah capek untuk berpura-pura menjadi wanita. Bayangkan Bapak Ibu ya, yang suaranya gede kayak saya jadi tiba-tiba ngomongnya lembut. Gak metu suaranya ya. Dia sudah capek karena selama puluhan tahun dia menjadi wanita, tidak menjadi dirinya sendiri. Dan saat ketika dia menyampaikan rekaman videonya, dia menyampaikan komitmennya untuk bertobat dan kembali menjadi pria. Hal ini ditandai dengan apa Bapak Ibu? Ditandai dengan dia mencabut semua rambut palsu panjang yang menempel di rambutnya yang pendek itu. Lalu hal yang kedua, ia juga menghapus semua riasan yang melekat di wajahnya. Dan dia mengunggah foto wajahnya yang baru sebagai seorang laki-laki dengan rambut pendek yang sangat ganteng. Bapak Ibu, tidak menjadi diri sendiri itu adalah sesuatu yang melelahkan. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus berbongkar peran. Ketika di depan si ini aku harus menjadi seperti apa, ketika di depan si ini aku harus menjadi seperti apa. Dan itu adalah sesuatu yang melelahkan, tidak mengenakkan. Oh, kalau di depan Pak Chandra aku harus pura-pura baik, di depan Bu Yusi aku harus tampil ceria, di depan siapa aku harus tampil seperti ini. Bapak Ibu, hidup seperti ini saya yakin hidup yang tidak enak. Yang enak itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai dengan jati diri kita, hidup sesuai dengan realita kehidupan yang kita terima. Kalau orang miskin pura-pura jadi orang kaya enak gak Bapak? Hah? Pertama-tama enak, wah diperlakukan seperti orang kaya, betul ya? Tapi lama-kelamaan dia juga akan capek untuk menjadi orang kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketika kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran, maka semuanya itu tidak akan ada artinya apa-apa. Dan kita diminta untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang mewakili apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini. Baik dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dan dalam tingkah laku kita. Mari kita lihat apa sih yang terjadi di dalam bagian ini sehingga Paulus itu dengan tegas menegur
si Kefas, yaitu Petrus. Bapak Ibu, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa perikop yang kita baca ini seharusnya terjadi sebelum perikop antara ayat 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 itu berbicara mengenai persidangan orang-orang, para rasul, orang-orang yang percaya di Yerusalem. Jadi mereka itu datang ke sebuah daerah, dan ketika mereka datang maka terjadilah peristiwa ini, begitu ya. Nah, baru di dalam bagian itu Paulus menegur si Petrus, begitu. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya melihat memang secara topik kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 memiliki keterkaitan dengan perikop sebelumnya, yaitu ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 24. Dan juga tidak bisa dilepaskan dari bagian yang kita baca. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada berbicara mengenai tentang kehidupan orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Orang yang bersunat menunjuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang tidak bersunat itu menunjuk kepada siapa? Orang-orang yang non-Yahudi. Mereka semua adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan mereka adalah hukum yang dianut oleh mereka. Orang-orang yang bersunat itu meneruskan hukum Taurat dan mereka disunat. Sementara orang-orang yang tidak bersunat adalah mereka yang setelah besar menjadi pengikut Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, saya setuju pasal 2 ayat 11 sampai 14 terletak setelah ayat 1 sampai dengan 10. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat pasal yang pertama ayat yang ke-18. Secara kronologis ini disusun oleh Paulus dengan baik Bapak Ibu. Ayat 18 pasal yang pertama dikatakan demikian. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu 3 tahun setelah surat ini diberikan Paulus pergi menjumpai Kefas. Lalu pasal 2 ayat yang pertama dikatakan apa? Kemudian setelah lewat berapa? 14 tahun Bapak. Berarti secara kronologis Paulus sudah menyusun surat kepada jemaat Galatia ini dengan baik. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan yang ke-10 menjadi dasar bagi ayat 11 sampai dengan ayat 14. Karena apa? Karena ada keterkaitan tema Bapak Ibu. Di dalam pasal 2 ayat yang kelima dikatakan begini. Paulus meminta kepada jemaat Galatia supaya apa? Mereka tetap tinggal dalam kebenaran Injil. Dikatakan agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan kalau kita lihat teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada Petrus itu berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai tentang kebenaran Injil di ayat yang ke-14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi Bapak Ibu, Injil itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Injil itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang mengukur benar atau tidaknya seseorang, baik atau buruknya sesuatu. Bukan karena kalau orang banyak itu pasti setuju, itu pasti benar Bapak Ibu. Karena apa? Kebenaran itu tidak ditentukan dari jumlah orang yang setuju, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus dengan kokoh membela Injil yang sejati. Kalau kita ingat apa yang saya katakan di dalam beberapa minggu yang lalu dikatakan apa? Bahwa dia ini bukan rasul biasa. Dia rasul yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia mengatakan itu? Untuk meneguhkan berita Injil yang dia bawa. Kalau begitu pertanyaannya, masalahnya opo Pak? Sampai Paulus itu menekankan bahwa segala sesuatu haruslah Injil yang menjadi dasarnya. Bapak Ibu, ternyata masalahnya itu remeh Bapak Ibu. Masalahnya itu cuma makan sehidangan dengan orang-orang yang bukan
Yahudi. Kalau seandainya saya diundang, ya, terus kemudian ada acara begitu ya, diundang oleh teman-teman yang bukan dari agama Kristen, saya makan semeja dengan mereka boleh nggak? Boleh ya. Apa meneh lek makanane enak ya toh? Oh pasti oleh Pak gitu ya. Nah, tetapi kenapa kok Paulus itu menegur Petrus yang makan sehidangan dengan orang-orang yang bukan Yahudi? Bapak Ibu, makan itu memang adalah sebuah kegiatan budaya, Bapak Ibu. Bahkan seorang penafsir mengatakan dengan siapa kita makan itu akan menentukan siapa kita, Bapak Ibu. Itu baru secara sosial, Bapak Ibu. Kita makan dengan siapa itu bisa menentukan status sosial kita. Tetapi Bapak Ibu, selain secara budaya, makan itu bagi orang Yahudi mengandung muatan teologis. Yaitu apa Bapak Ibu? Misalnya nih, orang Yahudi itu diatur tentang hukum tentang makan dan minum, Bapak Ibu. Apa yang boleh mereka makan, apa yang boleh mereka minum, mana yang halal, mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kenapa aturan ini diberikan? Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka ini adalah milik Tuhan. Jadi itulah yang membedakan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, makanan itu adalah menjadi sesuatu yang penting. Makanya kita tahu ketika Daniel itu dibuang ke Babel, diberikan makanan yang enak-enak oleh pegawai istana itu, Daniel mau makan gak? Daniel gak mau makan. Karena makanan itu ya menyangkut dengan jati dirinya sebagai umat Tuhan. Kita tidak tahu nanti peralatan yang digunakan ini haram atau halal, najis atau tidak, begitu kan? Kita tidak tahu makanan yang disajikan ini najis atau tidak, begitu ya. Jadi mereka itu berusaha sedemikian rupa menjaga dirinya untuk tidak sehidangan dengan orang yang tidak bersunat untuk menjaga dirinya. Selain itu Bapak Ibu, orang Yahudi percaya bahwa persekutuan di meja makan itu adalah persekutuan mereka dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita makan roti yang dipecah-pecahkan oleh tuan rumah, itu berarti bahwa ketika tuan rumah itu memberkati roti itu sebelum dipecah-pecahkan, maka orang yang makan dari roti itu juga berbagian mendapatkan berkat yang diucapkan oleh sang tuan rumah. Jadi Bapak Ibu, makan atau tidak makan itu bukan masalah kita itu menghargai atau tidak. Tetapi lebih daripada itu, kita itu siapa di hadapan Tuhan. Dan Antiokhia itu adalah sebuah kota yang multikultural, sebuah kota yang banyak dengan budaya. Ada orang-orang Kristen Yahudi, ada orang-orang Kristen yang non-Yahudi, begitu ya. Bapak Ibu, kenapa Paulus dengan tegas menegur mereka? Menegur Petrus dan orang-orang yang telah bersalah itu. Bukan masalah makannya Bapak Ibu, tetapi yang menjadi masalah itu adalah di ayat 12. Karena pada waktu sebelum orang-orang Yahudi dari golongan Yakobus itu datang, mereka itu makan sehidangan dengan orang non-Yahudi. Ya. Tetapi ketika orang-orang dari golongan Yakobus itu datang, Petrus langsung berhenti, Petrus langsung pergi dan meninggalkan orang-orang yang non-Yahudi itu. Nah, tindakan ini bagi Paulus adalah sebuah tindakan yang benar. Karena apa? Karena mereka takut, ya di ayat 12, diketahui oleh saudara-saudara yang bersunat. Jadi Bapak Ibu, motivasinya itu bukan bersahabat, bergaul dengan mereka, tetapi karena apa? Karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi dari golongan Yakobus. Yakobus yang dimaksud dalam bagian ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, dan orang-orang yang menjadi pengikut saudara Yesus ini adalah orang-orang Farisi Bapak Ibu. Kita tahu orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang hukumnya sangat ketat Bapak Ibu. Kalau kelihatan, hari ini kok kamu makan, wah kamu bersalah, begitu kan?
Nah itu kan orang-orang yang dengan legalisme agama seperti itu. Nah karena Petrus itu takut terhadap orang-orang golongan ini, maka Petrus segera pergi meninggalkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, Paulus mengatakan bahwa Petrus ini adalah orang yang munafik. Di depan kelihatannya oke, tapi di belakang ya mereka enggak oke begitu ya. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh Petrus. Ada sesuatu yang ingin dihindari oleh Petrus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah kita saat ini juga seperti itu begitu? Saya berharap jemaat Kalam Kudus Kupang Jaya tidak seperti itu. Bapak Ibu, kalau saya pergi ke sebuah rumah begitu ya, Bapak Ibu kalau lihat baju saya ini kan ada naganya ya. Boleh nggak orang Kristen pakai baju yang ada gambar naganya? Boleh nggak? Boleh nggak orang Kristen terima angpau yang ono huruf ho? Boleh? Kalau nggak boleh nanti aku tuku kertas angpau sing isi ho ya, tak kei Bapak Ibu kabeh ben gak iso trimo. Bapak Ibu, masalahnya bukan sekedar boleh dan tidak boleh, tetapi makna apa yang tersirat di balik itu, Bapak Ibu. Saya tidak menganggap ya naga itu adalah seperti mitologi China, Bapak Ibu. Tahun ini kan tahun naga ya. Orang kalau tahun naga itu apa? Lomba-lomba punya anak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena naga itu dianggap sebagai binatang yang hebat, binatang yang kuat, Bapak Ibu. Perkasa, namanya akan menjadi besar. Jarang orang yang mau punya anak di tahun macan. Betul kan? Bukan Mama Chandra. Jarang Bapak Ibu, anak laki-laki ataupun anak perempuan yang lahir di tahun macan itu katanya apa? Jodohnya sulit, ya kan? Rezekinya sulit. Nah kita ini orang Kristen, Bapak Ibu. Seringkali kan kita juga hidup gitu ya. Bukan cuma orang Kristen Tionghoa. Misalnya nih ya, kalau mau kawin, delok tanggal surone kapan? Tanggal suroi gitu ya. Oleh kan mau kawin tanggal suroan gitu ya. Enggak ono apa, ono kejadian iki, ono sing kejadian ini begitu. Bapak Ibu, minggu kita beribadah, tetapi seringkali di dalam praktek kehidupan kita berlaku seperti orang-orang yang munafik ini. Di gereja kita haleluya, di rumah kita halelupa, Bapak Ibu. Ya kan, kemis kliwon, poso, tuku menyan, bakar menyan, ya. Lah gawe ngusir nyamuk gak apa-apa, Bapak Ibu ya. Ki gak kasih bunga-bunga sesajen, lah buat apa, Bapak Ibu? Siapa kita? Bukan masalah makan dan minumnya yang dipermasalahkan, tetapi apakah tindakan itu menyatakan imanmu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti ketika Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, seorang penafsir mengatakan ini penyangkalan Petrus yang keempat terhadap imannya. Yaitu apa? Dia menunjukkan cara melarikan diri ketika dia berjumpa orang-orang Yahudi dan menekan dia. Bapak Ibu, kalau lari maraton oke ya, tapi kalau lari dari kenyataan itu tidak oke, Bapak Ibu. Inilah yang dikecam oleh Paulus. Kita tidak boleh hidup di dalam kepura-puraan. Kita tidak boleh hidup di dalam kemunafikan. Bapak Ibu, kalau kita pelajari kata munafik ini seperti ya dari bahasa Yunani itu seperti seorang aktor yang pakai topeng, Bapak Ibu. Di depan ngomong apa, di belakang ngomongnya apa. Ini adalah orang yang munafik. Di depan pakai salib Kristus, di belakang pakai jimat seng macam-macam. Ojo-ojo ndek burini ono kerese begitu kan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi dengan jelas Paulus mengatakan kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh seperti demikian. Kenapa, Bapak Ibu? Yang pertama, karena kemunafikan menunjukkan bahwa hidup kita tidak benar-benar dikuasai oleh Injil. Bapak Ibu, setiap kita hidup di dalam keluarga dan lingkungan mempunyai sebuah standar
nilai tertentu, betul ya? Bahkan juga pengalaman-pengalaman masa lalu itu pernah membentuk kita. Misalnya nih ya, saya masih ingat Bapak Ibu. Katanya kalau anak perempuan itu enggak boleh duduk di depan pintu itu Bapak Ibu. Kenapa? Sarune apa? Mosok wedok duduk nang tengah lawang ya kan. Berarti orang laki boleh nggak? Apa gak saru? Kenapa? Karena saya dengar, enggak boleh di depan gitu ya. Kalau saya dengar katanya perempuan duduk di tengah-tengah pintu depan itu katanya jodone abot. Ada yang bilang seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian kita takut tidak mau duduk di depan pintu karena apa? Takut gak ketemu jodohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu gak ketemu jodoh itu karena satu, kita gak mau nyari, ya toh? Bukan karena duduk di depan pintu atau di belakang pintu Bapak Ibu. Karena memang kita gak mau nyari atau kita sudah malas nyari gitu kan. Itu aja. Seringkali kita dibentuk dengan nilai-nilai di masa lalu. Nah pertanyaannya, apakah nilai di masa lalu itu telah mengalami perubahan seturut dengan pertobatan kita? Saya masih ingat Bapak Ibu ya, kalau saya main mulai jam 3 sore itu ya, terus kemudian kalau sudah azan maghrib diteriakin sama tetangga-tetangga, ayo mulai, hari cilik mulai. Jam 6, es maghrib, golek mainan. Kenapa? Onok setani, onok wewe gombel jarene gitu ya. Wah, jadi anak kecil itu takut semua, pulang semua Bapak Ibu. Itu kan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam diri kita Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, setelah kita percaya kepada Yesus, apakah ada perubahan di dalam nilai-nilai itu Bapak Ibu? Kalau orang Tionghoa nilai-nilainya apa? Kalau ulang tahun harus makan apa? Mie, sama apa? Telur, ya kan? Mie, mau mihun, miswa, bakmi, pokoknya mie. Kenapa mie? Panjang dan tidak putus, begitu kan? Nah, tapi lek mangan kan ya mesti diputus, lah podo ae, ya kan? Nah, mosok mangan surup, keleleten kabeh. Kenapa makan mie? Harapannya kalau makan mie itu bisa panjang umur. Bapak Ibu mangan mie terus ya. Panjang umur temenan sampai 100 tahun kon ya. Dikasih Tuhan ya. Mau hidup 100 tahun? Saya mau, 70 sampai 75 tahun cukup ya. Bayangkan 100 tahun koncoku lho wis gono kabeh. Aku dolenan mosok ambek koncoe anakku, ya kan gak cocok gitu kan. Terus, telur itu untuk apa Bapak Ibu? Kenapa harus telur? Karena orang Tionghoa percaya telur itu melambangkan kehidupan. Jadi wis umure dawa, urip terus Bapak Ibu. Ya makanya makan mie ambek endok sing akeh begitu ya. Bapak Ibu, kalau orang Tionghoa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, boleh enggak dia makan mie waktu ulang tahun? Boleh enggak makan telur waktu ulang tahun? Tetapi yang menjadi berbeda adalah pemahamannya tentang makan mie dan telur itu. Jadi kita bukan berharap kalau kita mau panjang umur, wis kena kanker, njaluk panjang umur, mangan mie sengake tambah mate ya. Bukan itu Bapak Ibu. Kita makan dengan sebuah pemaknaan yang baru. Tidak makan mie pun tidak apa-apa, makan mie pun juga bersyukur, begitu loh. Karena kita percaya umur yang panjang itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan mie, apalagi bakul mie Bapak Ibu ya kan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang yang sudah bertobat seharusnya apa? Menyatakan nilai-nilai pertobatannya, menyatakan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nilai-nilai yang dia anut itu sudah ditebus oleh Kristus. Jadi kemunafikan itu tidak mendapat tempat di dalam kehidupan kita karena apa? Karena sebenarnya kemunafikan itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar dikuasai dan diubahkan oleh Injil itu.
Dan Paulus dengan tegas di dalam surat Galatia, tidak ada Injil plus-plus Bapak Ibu. Injil yang sejati yaitu kasih karunia Allah yang telah rela datang ke dalam dunia untuk mati menggantikan engkau. Jadi gak ono Yesus sampai Kuan Im, Yesus sampai Kuan Kong, tidak ada Bapak Ibu. Aku percaya Yesus ditambahi seng ini, saya babalah apalah, tidak ada Bapak Ibu. Yesus ya Yesus toh, tidak ada yang lain. Nanti kalau sakit Pak, kembah ini, ke suhu ini, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, meyakini Injil dan menghidupi Injil adalah seperti dua sisi dalam satu koin yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada gunanya kita ngomong kita yakin kepada Injil tetapi kita tidak menghidupi Injil itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya orang yang meyakini bahwa dia telah ditebus oleh darah Kristus, dia percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka nilai-nilai yang dianut harusnya adalah nilai-nilai Injil, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu? Apa yang kita percayai? Saya kasih tahu ya, kami menikah, saya dan Semu menikah tanggal 17 Mei 2008. Jok lali engkau ngucapno selamat yang pertama dan ngirimi mie ya kan, ambek ndok ya kan. Lek males masake kayak ono mie mentan, kayak ono ndok sakrat nanti kami masak sendiri. Bapak Ibu waktu nikah, karena saya sudah diterima di saat tahun 2007 ya, maka saya mengundurkan diri, menunda untuk masuk saat. Karena peraturannya saat itu tidak boleh waktu itu ya, menikah di tengah-tengah. Jadi saya ikut prastudi, saya tanya sama dosen, Pak istri saya kondisinya begini. Kan Semu itu kan 4 tahun lebih senior dari saya. Tapi secara fisik saya yang lebih senior dari Semu, begitu kan. Saya tanya, boleh enggak menikah di tengah-tengah? Oh enggak boleh, kalau mau nikah ya setelah selesai kuliah. Bayangkan waktu itu saya 26 tahun, Semu 30 tahun Bapak Ibu. Nah, 4 tahun lagi, Semu wis umur berapa? 34, saya umur 30. Ya lek sik gelem ngenteni aku, ya toh. Lek ketemu sing luwih ganteng teko aku, ya toh lah ditinggal, tapi saya yakin enggak karena saya yang paling ganteng, begitu kan. Jadi Bapak Ibu, kami putuskan untuk menikah dulu, begitu kan. Nah, cari restoran itu kan enggak mudah. Waktu itu saya booking di restoran tanggal 3 dan tanggal 17, karena tanggal 10 sudah ada yang menikah. Dilihat ya sama keluarga saya, wah ini enggak boleh loh, ini tanggal 3 ini nanti ini. Tanggal 17 ya enggak boleh ini. Waduh ya, bingung ya. Iki kalau gak kawin-kawin kok saat tanya sudah nikah belum gitu kan. Karena kan nanti ditanyain harus segera masuk ke saat kan. Nah, saya pun kalau sudah menikah, masuk ke saat pun diwawancara ulang Bapak Ibu. Belum tentu diterima. Jadi saya berdua yang harus diwawancara. Terus akhirnya tanggal 17 Mei itu kalau tanggal Cinanya itu tanggal 13 Bapak Ibu. Terus dilihat buku primbone, wah kalau tanggal 13 ini ya, kamu nanti kesulitan punya anak. Waduh saya ngomong, saya tanya sama almarhum pembimbing saya, ya apa ya engkau kawin gak duwe anak, engkau lah diributi terus. Ayo nangon dokter iki, nangon sinse iki ngono kan. Ya apa iki kok, gak apa-apa, enak bendino pacaran jarine ngono ya kan. Terus akhirnya kami putuskan wis tanggal 17 Mei. Ya kan. Nah, Bapak Ibu, ketika setelah menikah Semu mendapatkan mens, bulan Juni mens, Juli enggak mens. Wah, dicek positif hamil. Seneng loh, ya, ini anaknya ya, ono ndok ini, ya toh. Wah, Bapak Ibu lahirnya di Malang begitu ya. Terus kemudian seneng enggak? Mama saya seneng, mama papa saya seneng, terus mama papanya Semu juga seneng. Ini cucu pertama begitu ya. Saya ngomong, anak saya ini adalah bukti iman saya kepada Tuhan. Ya. Kalau saya percaya, tanggal 13, iki sial gak duwe anak gitu ya. Aduh gak kawin-kawin Bapak Ibu ya kan. Terus akhirnya orang bisa melihat apa yang dunia katakan itu buruk, belum tentu di mata Tuhan itu buruk. Karena kita percaya Tuhan yang ya. Ketika Semu itu hamil, wah saya senang kenapa? Ini menunjukkan
iman saya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipilihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita bermuka dua. Oh, di depan saudara-saudara yang masih sembahyang gitu ya. Wah, kita ikut sembahyang. Terus kemudian di depan orang Kristen kita ngomong shalom, shalom, shalom gitu ya. Tuhan tidak minta itu Bapak Ibu. Kita harus menunjukkan identitas kita. Kalau kita dihina pun tanggung itu. Kalau kita dikucilkan pun tanggung itu. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, sudahkah kita dikuasai oleh Injil? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kemunafikan dapat mengaburkan dari Injil itu dan menghambat perkembangan Injil itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengatakan kita menyebarkan Injil, maka orang juga akan melihat hidup kita sebagai Injil yang hidup itu. Apakah kita benar-benar menghidupinya? Bapak Ibu, ritual keagamaan bukanlah sesuatu yang salah, tetapi menjadi salah apabila ritual keagamaan itu ya dipelihara dan menjadi satu syarat dalam keselamatan, Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saya, kalau itu menjadi kamu harus disunat dulu supaya kamu bisa selamat, maka itu menjadi sesuatu yang salah, menjadi sesuatu yang tidak benar. Injil itu apa Bapak Ibu? Injil itu adalah karya Allah yang besar yang membebaskan kita tanpa kita perlu melakukan apa-apa, bukan? Lah kenapa kok kita sekarang menambahi dengan apa? Ngasih perpuluhan supaya selamat, ya, mendoakan hamba Tuhan supaya diberkati, ya toh, pelayanan supaya tidak dikutuk Tuhan. Nah ini kan namanya bukan Injil yang sejati Bapak Ibu. Itu artinya kita sedang hidup di dalam kemunafikan. Suka tidak suka, Injil itu berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita tanpa kita perlu melakukan apa-apa. Bahkan ketika kita bisa percaya pun itu adalah karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya agamanya apa? Kristen. Agamanya apa? Ibadah di mana? Wah, Kalam Kudus Kupang Jaya iku nggone ndelesep ya toh. Kono wong sing ngerti. Wah, ngaku gereja sing gede. Buat apa? Kita harus berani menyatakan identitas kita. Berbeda boleh enggak? Boleh Bapak Ibu. Kita harus tegas menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang-orang yang kita jumpai. Supaya apa? Orang tahu apa arti Injil yang sejati. Dan Injil itu dapat berkembang dan bertumbuh di mana-mana. Nah kalau nilai Injil itu dikaburkan Bapak, apa bedanya Injil dengan agama lain? Loh, jari ini nang gereja, sik nang Gunung Kawi. Ke Gunung Kawinya ndak salah Bapak Ibu. Tapi melok sembayangannya sing salah, betul nggak? Kita kalau ke Gunung Kawi mau ndak? Boleh ndak jalan-jalan ke Gunung Kawi? Boleh, wah apik Bapak Ibu ya kan. Ke Kenjeran boleh ndak? Tetapi yang menjadi salah ketika kita beribadah di sana Bapak Ibu. Kita mengikuti tradisi-tradisi yang diturunkan itu. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu ya, waktu saya belum percaya, ya waktu itu ada peramal, ya. Jadi biasanya setelah sembahyang, sebelum padepokan itu ada kuil-kuil itu, peramal duduk di sana, dilihat sini ayo tak ramal begitu ya. Nah saya lihat orang itu jamsi sama apa sih satunya yang satu tengkurup satu yang Ya Pak Pui itu ya. Jadi pek buka. Lek ngene apa, lek kembar ngene apa, lek kembar tengkurep apa gitu ya. Saya enggak ngerti ya. Bahkan ada yang jamsi itu kan gini. Kocok, nanti keluarnya apa begitu kan. Nanti tulisannya dibaca gitu. Saya waktu itu enggak itu, tapi saya dibaca telapak tangan saya. Dibilang ini, wah telapak tangannya anakmu ini pejabat. Wah untung Bapak Ibu ya, nanti 5 tahun lagi setelah ini aku jadi capres Bapak Ibu, mari gini ya. Siapkan spanduk, siapkan banner, saya tak jadi pejabat. Pejabat apa Bapak Ibu? Pejabat gereja, ya sekarang jadi pejabat gereja. Gitu. Bapak Ibu kalau kita, Pak Chandra ini pendeta kok teko-teko nang suhu ya. Omahe ya diatur oleh suhu, feng shui-ne koyo ngene. Iki pendeta apa? Akhirnya apa Bapak Ibu? Identitas saya sebagai umat Tuhan
tidak jelas, dan nilai Injil yang saya khotbahkan itu tidak ada artinya apa-apa. Dan orang melihat Pak Chandra ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan orang-orang lain yang belum bertobat kan, belum percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sendiri saat ini? Misalnya nih, satu hukum yang Tuhan perintahkan untuk kita pelihara. Apa itu? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Waktu hari Sabat kita boleh kerja nggak? Hah? Ayo, boleh kerja nggak? Siapa yang boleh angkat tangan? Satu, kerja apa sih? Cari duit boleh nggak? Kalau mau lihat aturan yang sebenarnya, nggak boleh Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, kita pulang gereja, pergi makan di depot, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita menyebabkan orang lain juga bekerja, menghasilkan uang. Coba lihat, Pak kok ketat ngono Pak, mosok Minggu masak, Sabtu masak Sabtu tuku Minggu garek manasi, ya toh. Bapak Ibu, kalau kita lihat perintah Sabat itu memang diberikan di dalam Keluaran 20, betul ya? Tetapi ketika Tuhan menciptakan, Tuhan memerintahkan kita itu hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Pada hari yang ketujuh kita semua berhenti Bapak Ibu bekerja. Tapi gak iso Pak, aku duwe toko ngene. Ya. Nah itu banyak perdebatannya. Ya. Kalau saya prinsipnya pada dasarnya memang tidak boleh Pak. Makanya dikatakan apa? Kita itu tidak bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Kita memerlukan anugerah Kristus. Sebisa mungkin kita melakukan yang ideal, tidak kerja. Kerja yang dimaksud apa? Yang menghasilkan uang Bapak Ibu. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang dikecualikan. Misalnya pekerjaan tentang keharusan, dokter Bapak Ibu. Dok, ada korban kecelakaan dok, harus dioperasi. Sik Pak Chandra sik khotbah, kurang poin penutup. Enten nono ya, sik aku baru tak melaku. Oh salah Bapak Ibu. Dokter itu malah salah. Terus kemudian petugas pemadam kebakaran, betul ya? Nah itu enggak boleh. Oh nak kebakaran aku mimpin WL begitu ya. Nah itu kacau Bapak. Ya, pekerjaan yang berkaitan dengan keharusan itu diperbolehkan. Terus kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan kasih karunia, menolong orang, lek tonggoe pindahan, boleh enggak? Nyewangi, ngangkat barang, lebokno barang nang kerdus, itu gak masalah Bapak. Ya, engko ya berarti Bapak Ibu ini implikasinya juga kalau anak yang sekolah hari Minggu boleh belajar enggak? Hah? Enggak boleh belajar. Yes, langsung yang di atas Joel yang paling keras jempolnya 2. Yes. Gitu ya. Alan juga langsung jempolnya naik KB ya kan. Enggak boleh belajar Bapak Ibu idealnya. Makanya kita tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat dan kita perlu anugerah dari Kristus. Ya, makanya Bapak Ibu kalau saya sebisa mungkin hari Minggu itu enggak buka WA. Ya, terus enggak buka WA. Saya koordinasikan semua ya. Hamba Tuhan yang khotbah tak ingatkan hari Selasa. Engko Jumat tak elingno meneh. Aja lali lho ya khotbah. Wis, Minggu aku gak nyekel khotbah. Lek gurung teko ya tak telepon. Ya biasanya mau doa. Oh, pembicaraan ini gurung teko. Loh, lek pembicara koyo ngene iki jengkel mati ya. Wis diingetno teko kurang 5 menit begitu kan. Dak dikduk gitu kan. Bapak Ibu, ini baru satu hukum. Ya. Kita belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang bilang, "Wah, Pak Chandra terlalu ketat." Lebih ketatan orang Yahudi, Bapak Ibu. Jalan berapa ratus mil ya, jok sampai engkau pulang ya. Oh katanya Pak Chandra jalan nggak boleh lebih dari setengah kilometer. Engkau semu ngomong, ayo gendongan aku. Ini kan harus lebih dari setengah kilometer. Nah gendong aku sopo? Mosok gendong-gendongan. Kita enggak seperti orang Yahudi Bapak. Orang Yahudi kalau hari Minggu Bapak Ibu, liftnya itu sudah disetting manual Pak. Sudah otomatis, maafkan. Mereka kan enggak boleh mencet. Mencet itu dianggap sebuah pekerjaan Bapak Ibu. Jadi naik lift pokoknya yang ngenteni, buka pintunya ya baru metu. Terus kemudian kalau bagi wanita ya ataupun kita semua tidak boleh membawa melebihi 1 ranting pohon. Ayo ibu-ibu nggawa tas iki abot-abot. Ya handphone, alat make up ya toh. Terus apa meneh? Dompet ya toh. Ayo,
Coba timbangan ambek ranting pohon iki, abotan di. Bapak Ibu, kalau kita jujur, mau ikut Tuhan harus bayar harga. Percaya kepada Injil pun juga harus bayar harga. Gak bisa seenaknya sendiri Bapak Ibu. Oh, ibadah online aja begitu kan. Persembahan transfer aja, semua serba online membuat kita jadi males ikut Tuhan. Dan mentalnya jadi mental karbitan Bapak. Makanya saya setuju pendidikan zaman dulu keras, tapi apa? Hasilnya itu nyata. Zaman sekarang apa? Anak sekarang pinter enggak? Pinter, nyari informasi pinter. Tapi tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Mereka bingung ini boleh atau enggak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menjunjung tinggi otoritas Injil. Jangan campur Injil dengan yang lain-lain. Jangan tambahkan Injil dengan yang lain-lain. Injil adalah kasih karunia Allah. Cukup kasih karunia itu. Dan kita mau, ketika kita menghidupi Injil, kita benar-benar membawa berita Injil itu supaya bisa diterima oleh semua orang. Amin Bapak Ibu. Saya berharap ya, setelah pulang dari tempat ini Bapak Ibu ndak miso, ya kan? Yang miso mulai dikurangi misonya, ya kan? Yang emosi mulai dikurangi emosinya. Minggu yang lalu Bapak Ibu ya, saya tutup dengan ini. Perempatan Wiyung itu ya Bapak Ibu ya, mau ke Pastori itu kan lurus ke Babatan Indah kan bisa. Mobil itu maju ditutup jalannya Pak. Waduh, aku gak bisa masuk ya. Tak menang noe Bapak Ibu. Saya senyum gitu, saya gini, mundur gitu ya. Tak suruh mundur. Dia ya bingung gak bisa mundur gitu ya. Saya kok lupa, pas saya pakai kolar gitu ya. Waduh, celaka ya, mundur gitu kan. Tak mau mundur. Saya gak buka jendelanya, saya pakai gerakan tangan tak suruh mundur. Dia wis kebingungan. Saya yang dibeli Bapak Ibu, saya yang disalahkan. Tin, kau lewat kene gitu. Habis itu ketika lewat ya, saya masuk gang Babatan Indah teriakin orang. Kok oleh lewat kene om, sampean ku salah. Tak buka jendela ya Bapak. Iki omaku, oleh lewat kene sampean gak ngerti. Sik nganggo kolar, katanya sung-sung. Orang itu takut lihat kolarnya Bapak gitu ya. Aduh mati kon sik nganggo kolar gitu ya. Bapak Ibu, saya pun kadang gagal untuk menjalankan itu gitu ya. Saya kadang ya, kalau lihat orang-orang kayak gitu tuh saya jengkel gitu. Kalau bisa ya saya turun itu ya, saya suruh dia mundur. Orang jalannya orang loh, diambil. Malah yang Babatan Indah itu diambil jadi 2 jalur Bapak Ibu, tidak boleh masuk ke Babatan Indah. Bapak Ibu, saya pun bergumul dengan hal itu. Ya, tapi tidak berarti itu menjadi alasan untuk tidak mengalami sebuah perubahan. Ya, kalau kondisi itu dia diam Bapak Ibu, dibiarno ae begitu ya, dibeli orang ya diam ae. Aku gak iso Bapak Ibu, saya jengkel Bapak Ibu ya. Malah orangku setak bengok, minggir gak ngerti aturan yo, minggir gak ngerti aturan ya. Saya belajar wis. Ya lain kali tak meneng noe. Mungkin lain kali semu yang jadi driver saya yang duduk aja ya kan. Dia lebih sabar daripada saya. Ya. Tetapi itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengalami perubahan. Saya juga terus berusaha untuk merubah ya. Untung kata yang depannya B belakangnya H wis gak muncul lagi Bapak Ibu ya. Wis gak muncul lagi. Ya. Mari kita terus-menerus ditransformasi oleh Injil. Menunjukkan perubahan sehari demi sehari. Supaya apa? Supaya Injil boleh diberitakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami seringkali kami tidak hidup sesuai dengan identitas kami. Ampuni kami jikalau seringkali kami berpura-pura di hadapan Tuhan. Kami menyangkali Tuhan melalui tradisi, budaya, bahkan kehidupan dan tingkah laku kami tidak mencerminkan siapa kami. Tuhan, ampuni kami, maafkan kami. Hari ini kami ditegur oleh firman-Mu, sebagaimana keras teguran Paulus kepada Petrus. Jangan kamu munafik, jangan kamu berpura-pura. Hiduplah sesuai dengan Injil yang telah kamu terima. Tuhan, mampukan kami
untuk boleh hidup sesuai dengan kebenaran Injil yang kami telah terima dan kami telah yakini. Berkati firman-Mu yang telah didengarkan dan disampaikan, biarlah firman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kiranya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, diingatkan untuk kita ditransformasi oleh Injil. Kita akan membacakan New City Catechism, pertanyaan nomor 22. Saya akan membaca pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian akan membaca jawabannya bersama-sama. Mengapa Sang Penebus haruslah manusia sepenuhnya? Supaya di dalam natur kemanusiaannya ia dapat mewakili kita untuk secara sempurna menaati seluruh Taurat dan menanggung hukuman atas dosa manusia, dan juga agar ia dapat bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Karena ini minggu pertama, saya mempersilakan untuk yang ingin memberikan perpuluhan bisa menaruhnya di tempat yang telah disediakan. Kita akan menyanyikan lagu Happiness is to know the Savior. Sukacita mengenal Yesus. Diubah Yesus
persembahan kita dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau yang telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu untuk kami bisa hidup ditransformasi oleh Injil, bukan menjadi orang yang munafik, tapi orang yang membawa kebenaran Injil tersebut. Tuhan, terima kasih Engkau masih terus mengingatkan kami untuk hidup serupa dan segambar dengan-Mu. Tuhan, sebagai bukti respons kami memberikan apa yang kami miliki Tuhan untuk perkembangan gereja ini. Kami berdoa biar kiranya Injil-Mu, misi yang Kau berikan kepada setiap kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga yang akan memberkati kami, terus menyertai di keluarga kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami, di tempat pekerja kami. Tuhan, ada banyak sekali jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui hidup kami, melalui perilaku kami, perkataan kami, pikiran kami yang sudah ditransformasi oleh Injil boleh menjadi kesaksian, sehingga banyak orang boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa supaya kami semakin terus kerohanian kami bertumbuh, berkembang di dalam-Mu Tuhan, semakin serupa dengan-Mu. Kami berdoa baik hamba Tuhan, majelis maupun setiap jemaat yang ada boleh bertumbuh di dalam Engkau, boleh semakin ditransformasi oleh Injil. Kami juga berdoa Tuhan, dalam beberapa bulan, beberapa minggu ini kami akan mengikuti pemilu. Tuhan, kami berdoa biar kiranya warga negara Indonesia yang akan memilih, boleh Engkau berikan kami hikmat dan kemampuan untuk melihat yang benar, untuk melihat yang sejati, sehingga yang presiden yang akan terpilih nanti merupakan presiden yang sesuai dengan kehendak-Mu, boleh membawa bangsa Indonesia diubah, ditransformasi oleh Injil yang sejati. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk negara kami. Tak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa supaya gereja Kalam Kudus dan sekolah Kalam Kudus yang secara khusus di Surabaya boleh terintegrasi. Kami boleh berjalan bersama-sama mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Kami boleh berjalan beriring-iringan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Baik GKKK maupun SKKK boleh sama-sama bergandengan tangan supaya kami mengabarkan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau mau mendengar setiap seruan kami, Engkau mau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami percaya kehendak-Mu lah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Engkau mendengar. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi, lalu doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Chandra. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan setiap pergumulan, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, masalah keluarga kita. Kita bawa diri kita yang sudah ditransformasi oleh Injil untuk kembali ke dalam kehidupan kita. Beritakanlah Injil, ketahuilah bahwa Allah yang senantiasa akan menyertai-Mu.
Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya untuk menjalankan kehidupanmu sehari-hari. Kiranya Allah sumber dari segala pengharapan akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk segenap penata layan pada hari ini, untuk Pendeta Chandra. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Ya, hari ini kan kita melihat gereja kita udah sungguh indah ya. Sudah dihias dengan begitu cantik, karena minggu depan kita akan memperingati musim semi. Kita akan memperingati Hari Raya Imlek. Minggu depan akan ada penampilan spesial dari pemain itu nanti dilihat aja minggu depan. Ibadahnya tetap ya 9:30 di tempat ini. Untuk youth juga ada retreat. Mari kita doakan bersama-sama. Kita juga bisa mengajak adik-adik kita, keponakan kita yang berusia remaja untuk mengikuti retreat tersebut. Diingatkan kembali, gereja kita mengadakan medical check up. Ada harga yang berbeda itu karena kita ada harga early bird ya. Jadi diharapkan sebelum tanggal 14 Februari ini bagi kita yang mau mengikuti medical check up bisa segera mendaftar. Karena nanti setelah tanggal 14 Februari harganya akan naik. Kita juga bisa mengirimkan pengumuman ini kepada sanak famili kita ataupun kerabat kita. Kita juga bisa memasang status di WA kita ataupun di Instagram kita sehingga banyak orang bisa mengikuti medical check up tahun ini. Persekutuan doa hari Rabu ini adalah minggu pertama, jadi akan diadakan di gereja pukul 7 malam. Jimpitan sosial nanti bisa diberikan di kotak setelah kita meninggalkan gedung gereja ini. Kita doakan untuk peremajaan mobil gereja ya. Demikian warta gereja hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, yang minggu depan itu ada ibadah yang spesial karena nanti akan ada persembahan pujian dari tim Kuceng. Bapak Ibu ngerti Kuceng? Alat musik petik itu ya, dari sastra Tionghoa, jurusan Mandarin di UK Petra ya. Pertama saya minta mereka menyanyikan lagu ini. Begitu ya. Tapi Bapak Ibu kami ngundangnya 3 orang. Nah kalau nyanyi lagu itu minimal itu 4 orang. Nah 4 orang panggungnya ra cukup ya kan. Jadi 3 orang, terus akhirnya mereka putuskan mereka nyanyi lagu yang lain. Jadi ada penampilan yang spesial
dari tim UK Petra ya. Ini adalah mahasiswa dan dosennya dari jurusan sastra Tionghoa ya. Jadi kita ajak sama-sama untuk boleh datang. Kalau boleh minggu depan pakai baju nuansa Imlek bagi yang punya. Karena minggu depan juga ada bintang tamu IP Chan ya. Siapa itu nanti Bapak Ibu bisa lihat ya kan. Jadi kita sama-sama merayakan tahun baru musim semi ini dengan penuh sukacita. Nah, Jumat ini PW libur ya, karena tanggal merah. Seperti biasa kalau libur pasti online. Terus youth juga libur ya. Jadi anak-anak boleh cari angpau sebanyak-banyaknya ya. Oke, itu saja yang perlu saya tambahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.